Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat anak-anakku kelas 3 SD di Laraf Islamic School. Bagaimana kabarnya semua hari ini? Alhamdulillah, tetap semangat. Allahu Akbar. Anak-anakku semua yang Bapak cintai dan Bapak sayangi serta Bapak banggakan, hari ini kita akan belajar tentang materi ICB, yaitu pelajaran keempat dengan subtema akhlak terpuji. Sudah tahu? Siapa yang tahu akhlak terpuji? Ya, akhlak terpuji pasti semuanya sudah tahu. Suatu perbuatan yang mudah dilaksanakan, ringan dikerjakan, dan dimana saja pun bisa kita lakukan, dan pahalanya amatlah besar apabila kita melaksanakannya. Baiklah, sebelum kita memasuki materi, maka kita mulai dengan membaca doa memulai belajar terlebih dahulu. Dimulai dari ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wasi'a. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan tingkatkanlah kecerdasanku. Amin. Dan kita membaca doa, semoga doa tersebut menjadi wasilah agar kita diberikan kemudahan dan kelancaran dalam belajar, dan Allah menambahkan ilmu kepada kita dengan menyerap materi pembelajaran pada hari ini tentang tema akhlak terpuji. Tujuan kita adalah membiasakan diri kita melakukan perbuatan yang terpuji atau akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Karena seseorang yang banyak melakukan akhlak terpuji, insya Allah akan masuk ke dalam surga. Amin ya robbal alamin. Mau masuk surga? Mau. Ya, kalau mau masuk surga, berakhlaklah yang terpuji. Baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa muda terkenal memiliki akhlak yang luhur. Beliau dijuluki Al-Amin oleh kaumnya, yang artinya orang yang terpercaya. Dalam akhlak terpuji, subtema ini kita meneladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki sifat yang amat luhur, yaitu sifat jujur, sifat amanah, dan lain sebagainya. Ya. Oleh karena Nabi Muhammad SAW dijuluki Al-Amin, orang yang terpercaya, maka para kaumnya pun sangat menyenangi atau sangat senang kepada beliau dalam bergaul. Lawan dan musuh Rasulullah pun mengakui ketinggian budi pekerti beliau. Artinya, pada masa Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan menyebarkan agama Islam, para kaumnya banyak yang menentangnya, yang tidak menerima ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kaumnya yang menentang Nabi Muhammad tidak dibalas dengan penentangan yang lain atau dengan siksaan ataupun perbuatan yang keji. Namun Nabi Muhammad tetap mendoakannya yang baik, semoga Allah membukakan pintu rahmat kepadanya. Beliau tidak pernah mendendam dan menolak permintaan orang lain. Hal itulah yang menjadi kunci sukses dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam. Jadi kunci sukses Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menyebarkan agama Islam ialah budi pekerti yang luhur, yaitu tidak memiliki sifat pendendam dan mau bergaul dengan siapa saja. Oleh karena itu, kita pun harus meneladani sifat Rasulullah yang baik ini, yaitu tidak memilih atau memilah teman dalam bergaul.
Ya, yang pertama subtema kita tentang akhlak terpuji adalah tentang rendah hati. Apa itu rendah hati? Ciri-ciri rendah hati adalah ciri dari sikap rendah hati adalah tidak membeda-bedakan teman dalam pergaulan. Orang yang rendah hati mau bergaul dengan siapa saja, meskipun orang tersebut menjadi orang kaya, pintar, cantik, atau memiliki kelebihan yang lain. Tetap orang tersebut mau bergaul dengan siapa saja. Walaupun orang tersebut kaya, bergaul dengan orang miskin, dia mau. Orang cantik mau bergaul dengan orang yang kecantikannya di bawahnya. Dan orang yang pintar bergaul dengan orang yang bodoh. Orang yang rendah hati tidak meremehkan orang lain dan tidak menyombongkan dirinya atas kelebihan yang dimilikinya. Orang yang rendah hati selalu menjunjung tinggi atau memuji orang lain atas kelebihan, walaupun pada hakikatnya dia itu lebih hebat daripada orang tersebut. Karena dia bersyukur kepada Allah yang Allah berikan kepadanya, maka orang yang rendah hati ini dia tidak merasa menyombongkan, karena orang tersebut sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dirinya juga sama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan dia dan dirinya adalah sama-sama dari asal penciptaannya. Hanya yang berbeda tentang Allah memberikan kelebihan dan kekurangannya. Kekurangan saya belum tentu dimiliki kekurangan orang-orang lain. Kelebihan orang lain belum tentu dimiliki kelebihan, atau belum tentu kelebihannya dimiliki oleh orang lain lagi. Oleh karena itu, marilah anak-anakku semua tanamkan sikap rendah hati, yang artinya kita memiliki kelebihan dan tidak meremehkan orang lain dan tidak membeda-bedakan teman dalam bergaul. Rendah hati berbeda dengan rendah diri. Rendah diri berarti minder atau tidak memiliki rasa percaya diri karena merasa mempunyai kekurangan. Sikap rendah diri ini harus kita hindari, kecuali merendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita harus merendahkan diri di hadapan Allah? Karena apa yang kita miliki, kekuatan, kepintaran, kecantikan, kekayaan, semuanya itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya kita di dunia ini karena adanya Allah Subhanahu wa taala yang maha kaya, yang maha kuat dan segala-galanya. Tidak boleh kita menyombongkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu anak-anakku, marilah tanamkan sikap rendah hati, janganlah rendah diri. Karena rendah diri akan mengakibatkan pada diri kita menjadi seseorang yang mudah putus asa terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rendah hati serta percaya diri ini merupakan kunci sukses seseorang untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Rasulullah adalah sosok pemimpin yang memiliki sikap rendah hati yang sangat menonjol, artinya yang sangat terlihat sekali budi pekertinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah hidup bermewah-mewahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membeda-bedakan golongan, sehingga kaum yang senang bergaul dengan beliau. Oleh karena itu, marilah kita teladani sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang baik ini, yaitu tidak membeda-bedakan antara orang lain dengan orang yang lain lagi dalam bergaul, agar kita memiliki banyak teman, agar kita dicintai banyak teman dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Adapun cara menanamkan sikap rendah hati sebagai berikut. Yang pertama, kita harus yakin dan ingat yang berhak memiliki sikap sombong hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Yang berhak memiliki sikap sombong hanya Allah Subhanahu wa taala. Kedua, yakin semua manusia memiliki kedudukan yang sama, yaitu memiliki keinginan dan hak-hak yang sama dalam kehidupan dunia. Seseorang memiliki kedudukan yang sama. Seorang anak yang berumur 7 tahun, dia juga memiliki hak yang sama, yaitu masuk ke dalam sekolah, yaitu bisa belajar dari sekolah dasar dan lain sebagainya. Dan ingatlah bahwasannya surga diperuntukkan oleh orang-orang surga tidak diperuntukkan oleh orang-orang yang sombong. Jadi surga itu diperuntukkan oleh orang-orang yang beriman, yang selalu memiliki percaya diri, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi surga itu tidak diperuntukkan oleh orang-orang yang sombong. Dan ingatlah bahwa orang yang sombong akan menjadi temannya iblis. Di kelas 3, siapa yang mau menjadi temannya iblis? Ya, semuanya pasti tidak mau. Ya, siapa yang mau menjadi temannya Rasulullah? Saya. Ya, seseorang berteman dengan orang yang baik pasti akan mendapatkan kebaikan. Begitu juga kalau kita berteman dengan teman yang memiliki kejahatan, otomatis kita akan kebagian kejahatannya. Oleh karena itu, artinya di sini kita membedakannya dalam hal kebaikan dan kejahatan, bukan membedakan antara manusia dengan manusia yang lain. Artinya manusia tetap kita jadikan teman, namun sifatnya yang baik harus kita lebih utamakan daripada sifat yang buruk. Dan terakhir, bagaimana menanamkan sikap rendah hati ialah memperbanyak membaca kisah kehidupan Rasulullah SAW agar kita tahu akhlak beliau dalam bergaul. Karena kalau kita sombong, maka orang lain pun tidak akan menyukai kita. Dan orang yang sombong adalah temannya iblis. Dan kalau orang yang sombong, dia akan kena azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah menjelaskan dalam firman-Nya surat Al-A'raf tentang kesombongan yang dilakukan oleh iblis. Oleh karena itu iblis terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 12 sampai dengan 13 yang artinya, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu wahai Adam, lalu kami bentuk tubuhmu, kemudian kami katakan kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun bersujud kecuali iblis. Dia tidak termasuk mereka yang bersujud. Di ayat 12, ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, manusia pertama yang diciptakan oleh Allah, lalu Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk menyembah Adam atau bersujud kepada Adam, maka para malaikat pun patuh kepadanya. Kenapa? Manusia itu lebih baik penciptaannya. Oleh karena itu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas yang diciptakan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah kepada kita. Allah memberikan kita tubuh yang sangat sempurna, memiliki 2 bola mata yang dapat melihat dan menikmati indahnya alam yang Allah ciptakan. Allah menciptakan kita kedua tangan untuk kita melakukan pekerjaan. Allah memberikan kita 2 kaki untuk kita berjalan kemana saja. Marilah kita gunakan semua yang Allah berikan kepada kita, baik mata, telinga, mulut, tangan, kaki, untuk hal-hal yang menambahkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan firman Allah yang di ayat ke-13, Allah berfirman, apakah ia menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, saya lebih baik daripadanya. Engkau ciptakan saya dari api, sedang dia engkau ciptakan dari tanah. Nah, sifat sombong yang dimiliki iblis mengakibatkan iblis terusir dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga yang penuh dengan kenikmatan, surga yang penuh dengan ketenangan,
surga yang tempat diidamkan oleh para makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kini iblis hanya bisa menerima akibat kesombongannya. Dia merasa dirinya paling hebat di hadapan Allah, yang merasa dirinya paling mulia dibandingkan ciptakan Allah lainnya. Oleh karena itu anak-anakku, marilah kita menanamkan sifat rendah hati agar tidak menjadi orang yang sombong, karena kesombongan dapat mengakibatkan kita menjadi orang yang buruk. Itulah pelajaran pertama kita pada hari ini tentang akhlak terpuji, yaitu tentang rendah hati. Semoga kita selalu menjadi orang-orang yang percaya diri, rendah hati, dan selalu disukai oleh banyak orang, disayangi kedua orang tua, dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marilah kita tutup dengan doa kafaratul majelis pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Bapak sampaikan menjadi keberkahan untuk kita semua. Marilah kita baca istighfar 3 kali dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim, astaghfirullahal azim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.